Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Ketika para aulia dan ulama marah kepada putra Sunan Gunung Jati, dikutip dari historyofcirebon.id, penulis Bung Fei, editor Sejarah Cirebon, Kamis 21 Desember 2017. Pangeran Jayaklana adalah salah satu putra dari Sunan Gunung Jati dari Nyimas Rarajati. Pangeran Jayaklana dikisahkan sebagai pangeran yang nakal, mempunyai hobi bermain musik sambil menari-nari, susah diatur. Pangeran ini juga dikisahkan suka bergaul dengan para begundal, dan karena saking nakalnya kemudian pangeran ini dibuang ke pulau terpencil di utara Cirebon. Kisah Pangeran Jayaklana dikisahkan dalam naskah Mertasingo. Adapun kisah yang termaktub di dalamnya adalah sebagai berikut. Pangeran Jayaklana dikisahkan iri hati kepada anak-anak saudagar kaya di Cirebon. Anak-anak saudagar bergelimbang harta, pakaiannya bagus-bagus, uangnya banyak. Sedangkan Pangeran Jayaklana yang anak Sultan Cirebon justru malah diwajibkan hidup sederhana. Oleh sebab itu Pangeran Jayaklana memutuskan menjadi seorang saudagar. Beliau terjun dalam bidang perdagangan di Cirebon. Tanpa menunggu lama, rupanya Pangeran Jayaklana kemudian bergelimang harta. Namun harta yang dimiliki sang pangeran ternyata tidak ada apa-apanya dengan saudagar lain yang memiliki kapal dan melakukan kegiatan jual beli ke seberang pulau. Melihat hal tersebut, Pangeran Jayaklana iri hati. Beliau kemudian meniatkan diri agar lebih hebat dari saudagar-saudagar yang berdagang sampai ke luar pulau Jawa itu. Beliau pun memutuskan untuk berlayar ke luar Jawa untuk berdagang. Tapi malang, di tengah laut kapalnya ternyata dihantam gelombang. Beliau terombang-ambing di atas kapalnya. Musnahlah seluruh dagangannya. Meskipun demikian, beliau selamat dari maut. Mendapati anaknya telah dianggap sudah cinta dunia, ibunda sang pangeran Nyimas Rarajati bersedih hati. Kemudian beliau memberikan nasihat kepadanya. Demikian katanya, "Anakku, janganlah kamu sembrono, tamak terhadap dunia. Tidak usahlah kamu berdagang sampai ke seberang pulau. Hatimu harus selalu bersyukur." Mendapatkan nasihat dari ibundanya itu, Pangeran Jayaklana kemudian menurutinya, dan kegiatan perdagangan yang ia geluti selama itu dicampakkannya. Setelah kegagalannya menjadi seorang saudagar terkaya, rupanya Pangeran Jayaklana kini banyak menghabiskan hidup untuk bergaul dengan orang-orang preman. Hari-harinya dijalani dengan bermain-main, menikmati musik sambil menari-nari, dengan memainkan tarian kuda lumping. Begitulah kehidupan sang pangeran bersama orang-orang preman. Melihat keadaan anaknya yang semakin susah diatur, ibundanya kemudian menjadi sedih hati. Hingga suatu ketika Pangeran Jayaklana bersama teman-temannya sepergaulannya berpetualang memasuki Gua Siuk di kaki Gunung Cermai untuk melakukan penjelajahan, rupanya sang pangeran menghirup belerang dan seketika pingsan tak sadarkan diri di dalam gua itu. Sang pangeran kemudian dibawa ke istana. Seharian Pangeran Jayaklana tak sadarkan diri. Setelah tersadar kemudian ibunya menasihati. Demikian nasihatnya, "Anakku,
mengapa engkau melakukan hal yang macam-macam? Ketahuilah anakku, anak cucu wali itu tidak boleh naik gunung Cermai." Setelah mendapat nasihat ibundanya itu, kemudian sang pangeran mencampakkan rebana serta alat-alat musik lainnya beserta kuda lumping yang ia miliki. Setelah 2 kali mengalami kejadian buruk akibat tingkah lakunya itu, kemudian Pangeran Jayaklana dikisahkan insaf. Beliau kembali menjadi anak seorang raja sebagaimana layaknya. Hari-hari beliau dihabiskan dengan belajar, baik belajar tata sopan santun, ilmu agama, dan lain sebagainya. Meskipun Pangeran Jayaklana hidupnya kini dihabiskan untuk belajar agama, akan tetapi rupanya ilmu-ilmu yang ia dapat tidak meresap ke dalam sanubarinya. Pangeran ini tidak peka terhadap kehidupan orang-orang miskin. Beliau dikata cenderung tak mau peduli terhadap orang-orang miskin. Meskipun demikian, pangeran ini kemudian merasa cukup dalam kemampuan beragama. Beliau pun kemudian memutuskan untuk berlayar untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi rupanya bencana di tengah laut menghalanginya. Kapal yang ia tumpangi kembali diterjang gelombang sehingga hancur berantakan. Beliau terombang-ambing di tengah lautan sembari bersandar di sisa-sisa kayu kapal. Beliau pun kemudian berhasil selamat karena diselamatkan oleh nelayan. Mendapati kejadian buruk yang beberapa kali menimpa anaknya itu, ibunda Pangeran Jayaklana kemudian menasihatinya lagi. Katanya, "Anakku, engkau pamit hendak beribadah haji, akan tetapi karena kelakuanmu engkau mendapatkan kemalangan, anakku. Keturunan Aulia di Cirebon itu tidak boleh naik haji sebelum ia mempedulikan dan mencintai orang fakir." Pangeran pun kemudian terdiam tak berkata-kata. Setelah peristiwa gagalnya Pangeran Jayaklana untuk menunaikan ibadah haji, sang pangeran diceritakan aktif di dalam masjid. Beliau merasa sudah mahir dalam agama. Ia pun kemudian mengajukan diri untuk menjadi khatib Jumat di Masjid Kesultanan. Tentu saja para pengurus masjid tak dapat menolak permintaan anak rajanya itu. Namun yang terjadi justru membuat gempar seluruh Kesultanan Cirebon. Pangeran Jayaklana menjadi khatib dan imam Jumat tidak sesuai dengan syariat dan tata cara sholat Jumat yang telah ditetapkan Kesultanan. Sang pangeran pun kemudian dianggap mencoreng agama dan dianggap batal menjadi khatib oleh para ulama dan aulia di Kesultanan Cirebon. Waktu kejadian, ayah beliau Syarif Hidayatullah tidak menyaksikan peristiwa karena beliau sedang melakukan kunjungan kenegaraan di Pajang. Para aulia dan ulama di Cirebon kemudian marah besar terhadap pangeran. Di antaranya Syekh Datuk Kafi, Sunan Makdum, Syekh Hatim, Pangeran Kadrajat, dan Fakih Abdullah. Para ulama tersebut kemudian mengajukan tuntutan ke Kesultanan agar sang pangeran dihukum. Dibawalah kemudian Pangeran Jayaklana dalam pengadilan. Namun ketika dibawa ke pengadilan, tak ada satupun hakim yang berani memutuskan hukuman apa yang tepat untuk dijatuhkan kepada pangeran. Mengingat waktu itu Syarif Hidayatullah sedang tidak ada di Cirebon, hukuman kemudian ditunda. Setelah beberapa lamanya, kemudian Syarif Hidayatullah selaku Sultan Cirebon I yang tak lain merupakan ayah dari Pangeran Jayaklana datang kembali ke Cirebon, mendapati laporan dari bawahannya soal kelakuan anaknya itu. Kemudian Syarif Hidayatullah mengumpulkan seluruh pejabat dan tamu negara yang berada di Cirebon untuk menyaksikan penjatuhan hukuman bagi anaknya. Dalam pengadilan tersebut,
Kemudian Syarif Hidayatullah menjatuhkan hukuman agar Pangeran Jayakelana ditimbang bobot tubuhnya dengan uang dinar. Setelah uang dinar itu menyamai bobot dari Pangeran Jayakelana, kemudian uang itu dibagikan kepada orang miskin. Selain itu, Pangeran Jayakelana juga dijatuhi hukuman buang. Beliau dibuang ke sebuah pulau yang terletak di Laut Utara Cirebon yang jauhnya 40 hari perjalanan kaki. Setelah peristiwa itu, kemudian Syarif Hidayatullah menetapkan agar jangan lagi para pangeran menjadi khatib Jumat di Kesultanan Cirebon. Selepas dihukum buangnya Pangeran Jayakelana, tidak ada lagi kabar mengenai dirinya. Bahkan dalam sumber-sumber sejarah Cirebon, Pangeran Jayakelana dianggap tidak mempunyai keturunan. Kelak yang menggantikan kedudukan Pangeran Jayakelana sebagai putra mahkota adalah adiknya yang bernama Pangeran Bratakelana. Akan tetapi Pangeran Bratakelana rupanya wafat sebelum naik tahta, sebab terbunuh oleh perampok yang merampoknya di tengah pelayaran. Demikian kisah ketika para aulia dan ulama marah kepada putra Sunan Gunung Jati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.